Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kultum dari jamaah untuk jamaah. Karena status saya bukan pembimbing, pembimbingnya untuk rombongan kita yang pertama Ustadz Imam Zamroji di bus 1, kemudian di bus 2 Ustadz Isom Aini, dan subhanallah pembimbing yang lain juga untuk tahun ini luar biasa. Mas Edi juga ikut bimbing, Ustadz Ujang juga ikut bimbing. Ini luar biasa gitu. Insya Allah. Dan kelihatannya kalau lihat wajahnya, wajah-wajah yang semangat, seger-seger semuanya gitu. Karena seingat saya dulu bimbing tahun 2003, kebetulan saya ketempuhan. Kalau tahun 2003 kan sekarang daftar, tahun depan masih bisa langsung berangkat gitu ya, sampai tahun 2008. Nah itu saat itu ada 411, berarti satu pesawat masih di itu ya, 2011. Qadarullah di sana saya kebetulan bagian pas bimbing itu nenek-nenek sama kakek-kakek semuanya, ada 15 orang gitu ya. Jadi untuk proses umrohnya saja itu bisa makan waktu 4,5 jam gitu ya, karena setengah putaran minum dulu, berhenti dulu gitu ya. Muter lagi, ada yang batal, anterin dulu gitu ya. Ustadz udah pada tidur, yang muda ketempuhan itu gitu. Tapi alhamdulillah lah, itu jadi latihan tersendiri gitu ya. Baik, kalau tahun ini saya ingin katakan wajahnya wajah yang seger-seger semuanya gitu. Insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan proses kita, dan kemudian semuanya kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat dan mendapatkan haji yang mabrur. Bapak dan Ibu, ini juga tidak biasanya saya ngikutin dari awal sampai akhir untuk manasik. Biasalah model pembimbing itu begitu biasanya, yang satu ikut, yang nanti materi yang lain tidak ikut. Saya berusaha untuk bisa memenuhkan. Makanya kemudian begitu ngikutin apa yang disampaikan Ustadz Imam Zamroji, kemudian dan juga Mas Edi sendiri secara teknis, kemudian Ustadz Isom Aini yang sampai tadi juga menyampaikan, kita merasa ada sesuatu yang baru. Kalau kita punya handphone kita itu per 5 tahun itu sudah paling lama. Handphone Samsung 5 tahun harus ganti, kalau enggak itu peringatannya banyak gitu ya. Data Anda sudah penuh gitu ya, terus apalagi gitu, muncul lagi gitu ya. Artinya perlu diganti, perlu diinstal ulang. Kita yang kemudian tadi mendapatkan materi dari kemarin gitu ya, subhanallah, saya merasakan ada sesuatu yang baru, baik cara pandang kita dalam kehidupan ini. Kemudian coba kita install ulang, ternyata subhanallah, oh ternyata dalam perjalanan kehidupan kita, arah pandang kita selama ini sudah mulai belok. Kita baru sadar ketika sudah mendengarkan, memahami tentang cara pandang yang benar. Apa sih itu sukses? Oh baru kemudian kita. Begitu pula tentang sholat. Kita yang merasa sholat, ya yang penting kan sholat ya. Sementara jawaban kita semuanya sama kemarin. Pak, Bu, ketika ditanya dalam kubur itu ada nikmat kubur,
ada siksa kubur atau tidak? Jawaban kita sepakat, semuanya sama. Ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Nanti di hari akhir di padang mahsyar, ketika kita berada di sana 50.000 tahun dengan terik panas matahari yang cuma sejengkal, orang semuanya berupaya menyelamatkan diri masing-masing sampai kemudian keringat terus mengucur sampai kemudian tenggelam ya, sampai leher. Betapa panasnya itu keringat kita sendiri itu. Kayak orang renang. Orang berupaya menyelamatkan masing-masing. Tapi di situ kita tahu bahwa orang yang beriman tidak akan merasakan itu. Kenapa? Apa yang kita baca selama ini, Ar-Rahmanir Rahim, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih. Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih. Kasih Allah diberikan kepada hambanya, pada semuanya, baik yang sujud kepadanya atau yang tidak mau sujud kepadanya. Itu berlaku kepada hambanya di dunia ini. Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang. Sayang Allah hanya diberikan kepada hambanya nanti di hari akhir. Makanya hamba Allah yang beriman kepada Allah di hari akhir akan mendapatkan, kalau bahasa Jermannya itu Aub-Aub. Nama mas? Aub-Aub mas. Payung, naungan, pengayom, pendingin. Yang orang yang beriman tidak akan merasakan itu semuanya di hari akhir nanti. Dan itu semuanya kita jawab sepakatkan kemarin, itu ditentukan semuanya itu ketika kita di dunia ini. Salah satunya adalah yang hubungannya dengan Al-Quran. Jadi poin kaji kita yang sekarang ini adalah apa tadi, Ustaz? Indahnya hidup bersama Al-Quran. Apa hidup bersama Al-Quran, apa itu? Ya pokoknya urusannya sama itulah ya. Baik. Ketika kita mengatakan beriman kepada kitab suci Al-Quran, apa sih konsekuensi yang harus kita tunjukkan agar nanti ketika di alam barzah Allah memberikan cahaya karena sebab Al-Quran. Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Allah akan memberikan kasih sayangnya kepada kita di hari akhir nanti karena sebab Al-Quran. Gimana caranya? Apa yang mesti harus kita lakukan? Yang pertama tentu saja kita mesti harus memahami tentang ma'ani tilawah wa tadabburil Quran. Kita mesti harus memahami, kalau kita mengimani Al-Quran, apa sih yang nilai yang kita dapatkan apa? Yang pertama, saya ini kultum ini kuliah 7 menit apa 70 menit? 7 jam. Yang jelas kultum itu kuliah terserah antum, kata Ustaz Tujang. Bunyinya terserah, tapi saya mencoba untuk meringkas. Karena nanti saya juga ingin ngasih ada door prize enggak? Enggak, saya door prize-nya nanti saya enggak pakai nanya. Masing-masing bapak-bapak di sini dapat 1 buku dari tulisan saya. Karena yang kita bahas adanya ada di situ, bagian bahasanya ada di situ. Nanti biar mendapatkan nanti. Baik. Yang pertama Bapak dan Ibu,
kalau kita itu berinteraksi dengan Al-Quran, nilai yang kita dapatkan di hadapan Allah, posisi kita itu didudukkan sebagai hamba yang ta'abbudan lillah. Kita belajar membaca Al-Quran, atau kita sudah bisa baca Al-Quran tapi ada panjang pendeknya, belum serasi, kaidah tajwidnya belum benar, maka apa yang kita lakukan itu disebut tahsin tilawah Al-Quran. Interaksi kita belajar membaca, memperbaiki bacaan, kemudian sampai kemudian kita mentadaburi isinya. Yang kita lakukan itu semuanya di hadapan Allah adalah bentuk ta'abbudan lillah. Jadi kita membaca Al-Quran, kita berinteraksi Al-Quran, didudukkan sebagai hamba yang beribadah kepada Allah. Walaupun bacaan kita itu terbata-bata. Terbata-bata itu kayak orang naik motor, businya kotor. Kebayang nggak, Pak? Kalau kata Mas Hendri, nganterin ayam, businya motor itu kotor, ngeng 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 bek 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 ngeng 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 bek 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 bek, jalan terus tapi blebek blebek terus. Orang ini bisa baca Al-Quran tapi mana panjang, mana pendek, mana ha, mana ain, mana hamzah nggak ada beda. Bahasa hadisnya disebut wayat tata-ta, bacanya terbata-bata. Kalau bahasa Blitarnya itu grutal gratul. Grutal itu apa Pak Dokter itu? Grutal. Nggak tahu bahasa Palembang apa grutal gratul itu. Jadi tidak sesuai dengan kaidah tajwid. Kalaulah bacanya seperti itu, kata Nabi, falahu ajron. Orang seperti itu mendapatkan 2 pahala. 1, pahala dia sadar kalau satu kampung itu bacanya paling jelek itu dia. Tapi tetap mau baca itu dapat 1 pahala. Dari ayat yang dibaca dapat lagi 1 pahala, dapat 2. Jadi sesalah apapun kita membaca Al-Quran, bentuk bacaan sesuai dengan kemampuan kita banyak yang salah, Allah tetap mendudukkan hambaku ini telah beribadah kepadaku. Aku akan berikan jaza kepadanya. Tapi kemudian Rasulullah mendorong kepada kita. Innallaha yuhibbu ayyuqra'al Qur'an kama unzil. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mencintai kepada bentuk bacaan yang bacaan itu sebagaimana ayat itu diturunkan. Ayat itu diturunkan dengan bacaan yang tartil. Kalau kita bacanya tartil, Allah sangat mencintai. Tapi kalau bacanya tidak tartil, Allah cinta juga, tapi nggak pakai sanad. Itu bedanya. Halo? Apalagi kita nanti Bapak dan Ibu, dari sekarang mushaf Quran kita harus siapkan sebelum berangkat. Ketika kita menata, koper sudah dibagikan kemarin ya? Halo? Koper? Koper sudah ya? Bapak Ibu, nanti kalau memasukkan bajunya yang mana, ininya yang mana, yang dipakai nanti berapa, silahkan dipersiapkan. Tapi ingat, tolong kasih ruang Quran ini masuk yang pertama kali. Jangan sampai nanti koper penuh, tas penuh, Quran tidak kebawa. Kan di sana banyak Quran Ustaz, di Masjid Nabawi itu ya, kalau target kita 23 hari di sana, nanti kita di luar prosesi ibadah haji kita targetnya khatam, kecil kemungkinannya kalau kita tidak bawa sendiri. Halo? Dan yang asik lagi adalah
kita akan tadarusan. Semangat kita ini, kita akan tadarusan di mana ayat-ayat itu diturunkan, baik di Makkah atau di Madinah. Itu akan menjadi sesuatu yang indah. Sampai satu kali saya mencoba nekat naik ke Gua Hira, sampai di atas nggak tahan juga. Nggak tahannya apa? Ya Allah, di tempat ini pertama kali ayat Al-Quran itu diturunkan. Di tempat ini wahyu itu pertama kali diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Itu rasa bergetarnya hati itu luar biasa, sampai nggak tahan saya nangisnya. Begitu pula di Mekah dan Madinah. Semangat kita adalah tilawah, tadarus Al-Quran, ruang waktu yang kita tidak sedang mencari nafkah perjalanan kita. Kita sudah sisihkan uang sekian puluh juta, sekian ratus juta untuk bisa berangkat ke tanah suci ini. Kita sudah luangkan waktu untuk perjalanan ke sana. Kita sudah tinggalkan keluarga. Kita sudah tinggalkan tanah air. Maka kemudian kita harus ada skala prioritas dari semua rangkaian ibadah yang kita bisa lakukan. Di antaranya adalah selain tadi kualitas sholat kita selama ini, ternyata ada sisi-sisi yang selama ini kita menganggap bahwa itu sudah benar, ternyata ada yang salah. Kita menganggap bahwa selama ini sudah sempurna, ternyata masih ada kekurangan. Begitu pula ini tentang Al-Quran ini. Kita ingin maksimalkan agar pada akhirnya nanti di hari akhir Allah berikan kebahagiaan kepada kita. Salah satunya adalah karena tilawah Al-Quran. Nanti insya Allah sambil jalan di sana, bapak-bapak yang mau diperbaiki langsung sama syekhnya bisa di pintu 17 setiap ba'da asar dan ba'da maghrib sampai isya. Yang ingin saya simak juga nanti, ingin diperbaiki bacaannya, meluangkan waktu di sana, saya siapkan dari berangkat nanti untuk kartu mutabaahnya. Kalau di Iqra itu ada kartu prestasi. Kalau tahsin tilawah itu ada kartu mutabaah perbaikan bacaan. Insya Allah ini juga sudah saya siapkan untuk memperbaiki bacaan Fatihah. Ini yang saya tulis ini ada, cuma nulis Fatihah doang nih. Ini ada 225 halaman, cuman Fatihah doang. Nanti yang dihadiahkan itu ada 428 halaman, berarti rada tebel. Jadi poin yang pertama saya ingin sampaikan, Bapak dan Ibu, kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran secara benar, kita akan didudukkan sebagai hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kalau kita berakrab-akrab dengan Al-Quran, hakikatnya ruh kita, kolbu kita, hati kita, kita berikan nutrisi yang baik. Kita berikan makanan yang terbaik. Sehingga kondisi hati kita, kondisi ruh kita disebutkan dengan tilawah dan tadabbur Al-Quran, Allah akan semakin kokohkan iman kita. Tarsikhon lil iman. Allah kuatkan hati kita. Walaupun kita tidak faham sepenuhnya tentang ayat yang kita baca ini,
tapi dengan interaksi kita dengan Al-Quran. Kita tunjukkan dengan membaca, kita tunjukkan berupaya dengan mengkajinya. Allah akan kokohkan iman kita. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kalau kita tilawah Al-Quran, kalau kita tadabbur Al-Quran, disebutkan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, termasuk tilawah Al-Quran yang kita lakukan, itu akan menjadi tazkiyatan lin nufus, akan menjadi pembersih terhadap hati kita. Kita tahu kalau orang yang beriman itu berbuat dosa, kata Nabi, fi qalbihi nuqtatun sauda, di dalam hatinya ada titik hitam yang mengotori. 2 kali berbuat dosa, 2 kali titik hitam. Banyak kali berbuat dosa, banyak kali titik hitam, sehingga hati itu hitam tenggelam dengan titik hitam karena sebab dosa dan kesalahan yang dilakukan. Wadzalika ron, kata Nabi, itulah ron. Ron itu adalah titik-titik hitam karena sebab dosa dan kesalahan yang selama ini dilakukan oleh orang yang beriman itu. Maka kemudian kalau hati itu sudah hitam kelam, hatta taghliqa qalbahu, hatinya itu tenggelam dengan titik hitam itu yang dikatakan ron, sebagaimana dijelaskan dalam surat Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Apa yang menjadikan hati seseorang itu hitam kelam seperti itu, bima kanu yaksibun, itu adalah karena perbuatan dosa yang orang itu lakukan. Bapak dan Ibu, perjuangan kita adalah berupaya berusaha menjadikan kesalahan kita, dosa yang selama ini kita lakukan, yang menjadikan hati kita itu hitam kelam, targetnya adalah pada akhirnya Allah akhiri perjalanan kehidupan kita dengan beningnya hati, bersihnya hati, sebagaimana kita baru dilahirkan. Karena begini, Bapak dan Ibu, kalau hati seseorang itu masih hitam kelam karena sebab dosa dan kesalahan yang dilakukan, kemudian orang itu mati, matinya itu disebut dalam keadaan su'ul khotimah. Insya Allah, dengan kita tilawah Al-Quran, dengan kita tadarus Al-Quran, maka tadarus Al-Quran yang kita lakukan itu akan menjadi tazkiyah, menjadi pembersih terhadap dosa dan kesalahan yang selama ini kita lakukan. Hanya kemudian ada pertanyaan, halo Pak, masih nyambung ini? Bu, masih nyambung gak nih? Kita mau bilang lapar dari tadi, nggak sempat lapar kayaknya, makan terus ya. Sama nanti di sana juga nggak sempat lapar gitu ya. Karena standby jamnya makan-makan, kalau ingin buat tinggal buka kulkasnya di situ, malam ngelapar tinggal. Kalau kepengen nyari pop mie tinggal keluar, ada nggak Mas Edi pop mie? Ada, kalau di Mekah ada kayaknya. Baik, jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita tidak berakrab-akrab dengan Al-Quran ini, karena ini adalah amalan yang tidak harus menyiapkan yang sifatnya finansial gitu. Tapi kita tinggal buka, baca ta'awud, baca, insya Allah dapatkan nilai kebaikan. Kalau muncul pertanyaan, Pak, Bu, kita punya dosa apa enggak? Halo, kita punya dosa apa enggak?
Pak, jawab serius. Ini pertanyaannya serius ini. Jangan buat emosi ya. Punya dosa apa enggak? Punya. Banyak apa sedikit? Banyak. Banyak banget apa banyak? Banyak, pokoknya banyak jauh. Bapak Ibu, pengakuan kita kalau Allah takdirkan sekarang kita meninggal, maka status kita itu adalah mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kenapa? Karena kita tahu kita banyak dosa yang kemudian kalau itu belum diampuni oleh Allah dalam perjalanan kehidupan kita, itu berisiko. Maka hakikatnya semua perjalanan kehidupan kita yang baik-baik itu, termasuk tadarus Al-Quran, termasuk upaya kita memperbaiki kualitas sholat kita, termasuk persiapan kita untuk menunaikan ibadah haji, dan kemudian Allah takdirkan nanti kita bisa berangkat ke tanah suci. Ketika sudah selesai, maka kalau kemudian ada penjelasan hadis, tidak ada balasan bagi orang yang melakukan ibadah haji yang hajinya mabrur kecuali surga. Maka kemudian ketika prosesi ini kita lakukan dengan baik, rangkaian itu dengan kualitas ibadah yang baik. Kualitas ibadah yang baik menyangkut semuanya. Tadarus Al-Quran kita berupaya berusaha untuk membaca dengan benar. Sholat kita lakukan dengan kualitas yang lebih bagus. Pelaksanaan rangkaian ibadah haji terlaksana dengan baik. Itulah yang kemudian disebutkan saqula qalbuhu. Orang itu hatinya akan bening bersih kembali. Maka salah satu fungsi kita tadarus Al-Quran itu adalah akan mengokohkan iman kita. Dua, akan menjadikan hati kita itu bening bersih kembali. Dan di hadapan Allah, keakraban kita dengan kitab suci Al-Quran, kita tadarus Al-Quran, itu adalah dinilai bentuk ta'abudan lillah, bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hakikatnya Bapak dan Ibu, kita tadarus Al-Quran itu bukan daripada nganggur. Ya daripada nganggur, bacalah gitu. Daripada nggak ngapa-ngapain, ya bacalah. Bukan, Bapak dan Ibu. Ini adalah menyangkut soal keyakinan kita bahwa ada kebahagiaan di alam barzah, ada siksa di alam barzah, ada kebahagiaan di padang mahsyar, ada siksa di padang mahsyar, dan ada surga dan neraka di hari akhir. Dan kita sepakat jawaban kita sama. Itu semuanya ditentukan dengan perjalanan hidup kita yang pendek di dunia ini. Maka kemudian jangan sampai kemudian menjadikan kehidupan kita itu menjadi orang yang lemah. Gladstone, mantan Perdana Menteri Inggris, yang dulunya sebagai komandan pasukan yang salah satunya menjajah Mesir, kemudian menjadi Perdana Menteri. Ini yang notabene-nya agamanya Protestan, tapi Gladstone tahu di mana letak kekuatan orang Islam itu. Di hadapan sidang kabinet, Gladstone mengatakan, Anda jangan pernah bermimpi. Saudara-saudara sidang kabinet yang berbahagia, kalau bahasa kita kira-kira begitu, Anda jangan pernah berkhayal, Anda jangan pernah bermimpi mampu mengalahkan orang-orang Islam selama orang-orang Islam itu masih dekat dengan kitab sucinya, masih mau mempelajari bacanya, masih mau memahami isinya, masih mau mengamalkan dalam kehidupannya, masih mau mengajarkan kepada generasinya. Anda jangan pernah mimpi mampu mengalahkan orang-orang Islam. Karena kekuatan umat Islam itu sejauh mana
umat itu dekat dengan kitab sucinya ini. Ini yang ngomong orang non-muslim yang notabene-nya Protestan. Kenapa dia tahu kekuatannya umat Islam? Karena memang dia terjun langsung, dia komandan untuk menjajah wilayah Timur Tengah saat itu. Artinya dia tahu ketika dia menghadapi umat Islam yang dia itu akrab dengan kitab sucinya, tidak mudah. Tidak mudah. Halo, Pak, Bu. Ini gambarannya begini. Kalau Bapak dan Ibu itu memberikan nutrisi kepada ruh tentang Al-Quran ini, sama dengan Bapak dan Ibu itu melihat, kalau yang sering melihat kayaknya Pak Prof Yoga nih, orang yang sakit jantung, yang belum dengan beliau ahli jantung, sudah urusannya bedah-bedah dada orang gitu ya, untuk memperbaiki dalam yang namanya jantung itu. Ketika dipasang alat, dijepit-jepit jarinya, kemudian tempelin di dadanya, kemudian di ujung jari juga dijepit-jepit, itu jepitan baju apa jepitan apa saya tidak ngerti, pokoknya itu yang tahu itu Prof Yoga. Ketika di alat monitor itu terdetek begitu, tit, 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 tit. Ternyata jam 1 malam, tit. Tanda apa itu? Selesai ya, tamat itu dah. Bahasanya dokter, selesai. Selesai tugas hidupnya maksudnya. Jadi saya kabarkan begini, Bapak dan Ibu. Kalau keakraban kita dengan Al-Quran itu begini, baca, enggak, baca, enggak. Itu kondisi jiwa kita sebenarnya, kalau tidak mau dibilang mati, itu dalam keadaan tidak baik. Belum selesai ini dok. Reaksinya apa? Kalau kita nunggu orang tua kita lagi koma begitu, tit, 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 langsung angkat telepon kan? Kak, Bapak kayaknya meninggal. Ternyata 20 menit lagi bunyi lagi, tit, 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 angkat telepon lagi. Kak, kayaknya Bapak hidup lagi. Baik, jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poinnya adalah, kesimpulannya yang pertama, kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran, yang pertama kita didudukkan sebagai hamba yang beribadah kepada Allah. 2, kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran, mau membacanya, mau mengkajinya, Allah akan kokohkan iman kita. Yang ketiga, kalau kita tadarus Al-Quran, tadabbur Al-Quran, yang Allah akan berikan kepada kita adalah tazkiyatan lin nufus. Allah akan bersihkan kita dan kemudian Allah akan mengenalkan kita kepada Al-Quran, yang kemudian jalan hidup kita akan terpandu dengan baik oleh aturan atau wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan dalam kuliah 17 menit. Bukan 7 menit, bukan 70 menit, bukan terserah antum. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah ada poin dalam sud bahasan tentang ma'ani tilawah wa tadabburil Quran. Nanti kalau ingin yang mendalaminya, insya Allah nanti
Pas masuk di ruangan nanti dibagikan. Baik, oh ada yang bertanya, boleh saya kembalikan. Oh cukup dulu katanya, nanti bisa ditanyakan di ruangan nanti insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك Budaya Safari, hidupkan sunnah, jalin ukhuwah, raih barokah.